Yang saya beri judul Setitik Harapan di Ruang Sempit. Yang mulia Ketua Anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasehat hukum, dan para hadirin yang saya hormatin. Pada awal kesempatan ini, perkenalkan saya terlebih dahulu menyampaikan puji syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan napas kehidupan bagi saya dan anak-anak saya. Di masa yang sulit yang sedang kami hadapi pada saat ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasehat hukum, dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberi dukungan kepada saya, sehingga membuat saya untuk tidak takut berkata jujur dalam masa persidangan ini. Saya pun ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum yang terhormat jaksa penuntut umum, sejak awal saya ditetapkan sebagai terperiksa dalam perkara ini. Beragam tudingan telah disebarkan kepada media dan seluruh masyarakat bahwa saya telah dituding sebagai pemilik diskotik, seorang mucikari, bahkan seorang bandar narkoba. Dan pada saat ini ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Saya juga tidak memahami bahwa saya yang belum memberikan pernyataan apapun telah dicap seperti itu. Di mana hal ini membuat keluarga saya, terutama anak-anak saya, menjadi depresi. Pada kesempatan ini saya juga memohon kepada keluarga saya, terutama anak-anak saya, maafkan Mama atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat kalian bersedih, kecewa, bahkan kelelahan. Mama juga mohon maaf dan memohon ampunan kepada kalian, karena Mama belum bisa menemani kalian melewati setiap pertumbuhan kejadian dan perkara yang akan kami jalani dalam kehidupan kalian ke depannya. Seperti pada ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 10 yang berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Sama seperti ayat Alkitab di atas, Mama juga berharap bahwa kalian dapat bertumbuh menjadi seorang yang saling mengasihi, jujur, dan saling menjaga satu sama lainnya. Saya juga berterima kasih kepada anak-anak saya, karena kalian dengan penuh kasih dan kesabaran yang tidak pernah berhenti untuk terus memberi dukungan, menguatkan, dan meyakinkan bahwa masih ada keadilan yang bisa saya dapatkan. Di dalam ruang tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kehidupan saya akan jatuh terperosok dalam permasalahan seperti ini. Demikianlah penyesalan kerap tiba di belakangan, di mana hal ini membuat saya stres dan akhirnya jatuh sakit karena kerap memikirkan anak-anak saya serta permasalahan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, menjadi kebanggaan yang luar biasa bahwa saya pernah membantu dalam mengungkap dan menangkap muatan kapal yang membawa narkotika di Batam pada tahun 2018, serta beberapa pengumpakan lainnya, walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga. Penderitaan yang saya alami bermula dari saya menghubungi Bapak Teddy Minahasa
lewat pesan singkat WhatsApp, di mana maksud saya pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusaka beliau, yang dimana dulu pekerjaan ini belum dapat saya selesaikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Tapi ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Dan pada saat itu saya hanya berpikir bahwa karena beliau berpangkat tinggi, maka tidak akan terjadi apa-apa pada saya jika saya melakukan perintah dari beliau. Naif memang pemikiran. Tapi saya tahu pada saat itu saya tidak berpikir jauh ke depan dan hanya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan modal untuk biaya akomodasi saya. Karena pemikiran saya seperti itu, seperti ini dan faktor ekonomi, makanya perintah tersebut saya lakukan. Saya menjalankan perintah Bapak Teddy Minahasa untuk mencarikan lawan dan berhasil mendapatkan 350 juta rupiah, di mana Bapak Teddy meminta saya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Dodi. Di mana dalam persidangan yang berlangsung, malah saya dituduh sebagai seorang bandar narkoba, yang dimana dikatakan oleh Bapak Teddy Minahasa bahwa beliau tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Pada akhirnya saya difitnah oleh Pak Teddy Minahasa dengan dalih sakit hati karena dikatakan bahwa saya tidak telah menipu beliau. Padahal tahun 2019 saya saat gagal penyelidikan di Laut Cina Selatan, yang beliau lakukan bersama saya saat masih berada di kapal, saya sudah meminta maaf karena belum berhasil. Dan saat itu juga beliau berkata sudah ikhlas dan memaafkan saya. Namun pada persidangan ini beliau terus menyudutkan saya, seolah-olah saya adalah seorang bandar narkoba yang besar, sehingga perlu dilakukan skenario penjebakan seorang jenderal yang besar dan aktif. Padahal sudah jelas dalam pesan singkat tersebut, beliaulah yang menyuruh saya. Majelis hakim yang saya muliakan, yang terhormat jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, sebagai penutup saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, sudilah menerima nota pembelaan saya ini. Semua kejujuran telah saya berikan selama masa persidangan ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi saya. Kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan.